استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الله لا اله الا هو الحي القيوم المسجد على من الشيخ الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين وظهر الظاهرين رضي الله عنه وعنكم وعن المسلمين قال رضي الله عنه. Adapun telinga itu maka yaitu dijadikan akan dia bagimu supaya hikmat dan rahasianya Tuhan berolah telinga. Kita ini mendengar akan kalam Allah yaitu Al-Quran. Suka senang mendengar kalam Allah. Jadi hati kita suka dan senang mendengar kalam Allah. Alatnya ya telinga. Nah, telinga ini dijadikan hikmatnya, rahasianya diantaranya suka mendengar kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari karena itu kalau acara maulid, acara Isra Mi'raj, acara kegiatan Islam, kalau orang udah baca Al-Quranul Karim, kita harus mendengarkan. Dan kita yang mendengarkan dan orang yang membaca turun rahmat kepada keduanya. Malah dosa besar kalau kita kada mendengarkan kalamnya Allah. Berpandar, berrokok, bergaya, ketika Al-Quran itu dibacakan, haram hukumnya. Dari karena itu, sebagai penghormatan kita kepada Al-Quran, yakni kepada kalam Allah, yakni kepada Allah yang ampuninya kalam, kita beri kehormatan. Caranya gimana? Ketika Quran dibacakan, ya didengarkan. Hebatnya Al-Quranul Karim itu apabila kita membaca atau kita mendengarkan, tahu ataupun tidak akan artinya, maka pasti akan mendapat pahala. Tahu ataupun tidak akan artinya, kita itu pasti mendapat pahala. Nah, dari karena itu mari sama-sama generasi-generasi muda belajar Al-Quran. Huruf Al-Quran fasih itu batasan maksimal. Belajar huruf yakni sampai fasih. Kemudian belajar membaca yakni sampai tahu panjang handap, idgham, tadhhar dan lain sebagainya. Sedikit demi sedikit. Dan semua ini tidak harus imam aja, khotib aja, ulama aja, enggak. Semua orang Islam harus belajar, harus memahami, harus bisa. Jangan sampai nanti orang-orang Islam bikin malu agamanya sendiri. Ketika azan dikumandangkan, hayya 'alal falah, haknya gonong, hayya 'alal falah. Kalau haknya gonol, mari kita ke perumahan. Mari kita ke sawah. Mencangkul apa di sawah? Baju udah putih, pakai sarung, kopiah putih, tasbih di tangan, kok disuruh ke sawah? Kalau nyesok dibaca sin, hanya 'alas salam. Mari kita bunuh-bunuhan. Maka yang turunan ini bawa pisau, bawa pedang, bakal lahir. Ini harus sok dibaca sok, sin dibaca sin, ha dibaca ha, ha dibaca ha. Jangan tepu huruf tentang beramuk. Wajahika
Jajan Miharja. Kada tahu mana zai, mana jim, mana zal, mana wa. Dan tersebut di dalam cerita orang yang mengamalkan Al-Quran dengan benar. Di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu itu bermimpi melihat Allah Subhanahu wa taala. Beliau 99 kali mimpi melihat Allah. Allahu Akbar. Enggak mudah. Ada niat beliau di dalam hati, kalau 100 kali nanti saya mimpi, saya tanya sama Allah, apa sih amalan yang menyebabkan saya bisa melihat Allah di dalam mimpi? Beliau ketika 100 kali mimpi melihat Allah Subhanahu wa taala yang mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, beliau tanya, "Ya Allah, apa sebab amalan yang menyebabkan ulun bisa melihat engkau di dalam mimpi?" Katanya Allah, "Bi qira'ati kalami." Karena engkau suka baca kalamnya aku. "Bi fahmin aw bi ghairi fahmin." Ya Allah, apakah harus paham atau biar enggak paham? Katanya Allah, "Bi fahmin wa bi ghairi fahmin." Paham apa enggak, yang penting baca, yang penting benar, belagu kah kada kah, yang penting baca. Nah, mudah-mudahan kembali bersinar bacaan Al-Quran di bumi Kalimantan Selatan. Mudahan kembali bercahaya bacaan Al-Quran di bumi Banjarmasin. Amin ya rabbal alamin. Enggak bisa membaca atau udah letih baca Al-Quran, panggil orang, suruh orang baca, kita yang dengarkan, kasih uang seadanya, karena membaca dan mendengarkan sama pahala. Oleh karena itu disunatkan bagi imam setelah amin dalam surah Fatihah, sebelum dia nyambung ayat, imam itu disuruh diam dalam artian ada bacaan yang disunatkan bagi imam membaca tapi nggak keras suaranya. Di antaranya ketika rakaat pertama, amin, makmum baca Fatihah, imam baca doa, tapi nggak perlu keras-keras suaranya, cukup telinga imam itu mendengar. Artinya supaya makmum diberi kesempatan baca Fatihah seukuran maksimal yang umum. Di antaranya lalu dibaca oleh Imam, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Sampai membacanya, jadi makmum baca Fatihah, imam baca itu. Jadi dekat selesai imam baca doa, makmum dekat selesai baca Fatihah, disambung imam baca surah. Jadi makmum dengarkan lagi orang baca Al-Quran, yaitu imam. Kalau langsung pengguru setelah amin baca itu 6 surah yang gak masalah. Cuma yang penting, yang paling penting ketika acara Maulid, Isra Mi'raj, kegiatan Islam, ya apalagi ketika itu pertandingan Al-Quran diadakan namanya MTQ. Waduh, yang di sana berokok, yang di sana ngomong, yang satu lagi di tempat berpacaran. Itu Al-Quran kan dihina, nggak dihormati. Apalagi yang baca Qurannya haid, salat aja nggak boleh, apalagi baca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ rokok, situ upacaran, di ujung pandang kadat peciuman. Ini Al-Quran sedang dibaca. Kalau ada acara pengajian Al-Quran ataupun seperti tadi MTQ, terjadi maksiat lebih besar, lebih banyak daripada baca Al-Qurannya, tunggu bala dan musibah akan turun ke satu daerah itu. Kenapa? Kalau Al-Quran diinjak-injak. Dan mendengarkan akan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, suka. Dan mendengarkan akan hikmatnya aulia Allah, yaitu ilmu yang dengan dia menyampaikan kepada ma'rifatullah dan takut kepadanya.
Al-Quran suka didengarkan, hadis Nabi suka didengarkan, nuntut ilmu sering didengarkan. Itu udah gunanya telinga. Gunanya ini telinga karena ada saatnya nang hak ya. Kalau awal lagi itu beda dengar kah? Hak ya. Hendak karak aja nang bini. Yo kita apa ngolo aja nah ya tata. Anu sudah tak. Urang hendak karak aja nang bini, jar nang laki ayo kita apa ngolo. Pendengar laki anak sarak. Sudah nih heng deh. Hanya hendak beda dengar, nah apalagi nang didengar. Hendak mendengarkan Al-Quran, nah apalagi nang didengar. Pakai alat, no ini alatnya rusak. Tempulu masih mendengar bujur lagi. Tempulu belum ada urat nang pagat-pagatan nih. Masya Allah, untung kita semuanya anang hadir di majelis-majelis ta'lim ini, untung diberi Tuhan kesempatan. Ada juga siraman hati, siraman pikiran, nang asalnya hendak kada baik timbul ampih, hendak kada baiknya jadi hendak baik-baik aja lagi. Itu barakat pada dengar. Maka ada lagi ke malam minggu ini bayar wajib kada SPP kada. Pokoknya datang tonton boleh. Umpat lah nukarakan lampu nang mati di masjid sini. Kada juga. Nukar hambal kada juga, nukar kipas angin kada juga. Bayar ledeng kada juga. Tapi ada juga orang membuat kecelengan. Mbah lewat celengan, celeng isidin dulu itu nah. Hanyar buat isidin duit. Kecelengan lolong celengan, hanyar buat isidin duit. Alhamdulillah. Sedang bayar ledeng, bayar listrik, ada perbaikan-perbaikan, ya duit-duit pian itu kan, bayangkan aja. Alhamdulillah, tau biar nang 1.000 celengan itu membuat sikong, kali orangnya berapa ribu nang hadir nih, dapat berapa juta. Sedang mengapa ya tentunya sedang kemaslahatan masjid, ada juga buat alhamdulillah, ya Allah. Nah untungnya pulang ke ilmu dapat, ya Allah. Bulik kah asal bungol timbul bebaya alim, ada juga berubahnya daripada bungol lalu. Bulik dari majelis dosa diampuni, ayo apalagi sudah karena semua ngumpul. Banyak yang belum 2 kulah ini mustakmal, yang belum 2 kulah mustakmal, ini mustakmal gabung di satu wadah jadi lebih dari 2 kulah, maka yang asalnya mustakmal jadi kada mustakmal lagi, walaupun habis itu dipisah itu air. Kita semua punya dosa, ulun banyak dosa, pian pun ada dosa, semua ada dosa, ngumpul Allah habiskan dosa masing-masing, malah dibagi nur-nur rahmat kepada kita semua. Siapa malam ini yang paling banyak dapat rahmat, maka yang paling dikit pun sama dengan yang paling banyak itu dapatnya. Ini ngarannya al-jamaah barakah, berkumpul itu membawa berkah. Bulik semua dosa diampuni, rahmat didapat. Apa lagi melangkah menuntut ilmu, melangkahan satu lebih ibadah dari setahun. Ya nang mulai taluk dalam berputar sidin dulu, memanjangi langkah putar isah hanya sampai itu keluputan ngarannya. Niat hanya mendengarkan aja, paham kakadakah dapat apabila menuntut ilmu, kan paham kakadakah sampai nih duduk ke majelis ilmu guring. Ini bila bekodak tuh kan orang guring masuklah, masuk walaupun fotonya guring. Kan jadi bebinian mama dudukan, jangan merotek bebinian nih. Itu dibuju-buncu tuh kesautas. Galang nang dipendem. Kena hanyar utas dia. Mana nukar? Iya nyar jangan nukar dia. Berapa tadi ya? Amas ini naik kumanya aja. Menanya nukar dia. Situ pendar. Guru habis bacaan tentang joinya meratut. Ketahuan guru jar malam ini mengendarakan amas kada, ini kira-kira aja menyakan nata baraong ya.
datang ke majelis. Oh kabila ada duduk, nah dengarkan, kadang dengarkan nggak berani aja. Ini kada curhat di masjid. Laki nda tu nyobong-ngobong arja nasi kong ini pun dia dasar sama kita di laki metu kedua-duanya jarang. Kisah laki. Nah kita tidak akan guru jaga kisah tentang laki hanya tiga. Maka itu laki yang bagus ya. Laki kita ini hantu bertaan jarang. Injak guru apa benar? Ini benar juga. Acil, kata pian ya cilai mengerjakan sini lah. Mendengarkan kata-kata ulama, ya kitab-kitab seperti ini, si Abdul Samad Palembang dan lain-lain daripada ulama, dengarkan. Oh telinga gunanya segan ini, ya udah, dah. Buka Al-Quran, kadang lagi setel kaset kata, nah sambil berabah. Asyik juga, mau juga mimpi-mimpi yang bagus. Ini kadang sebelum guring hayal. Iya nak uciak, tolong ya. Tak ajut kawan dihiga, harusnya diperkosa orang. Kadang-kadang nak guring pikiran kamu, uciak minta tolong. Sikong uciak juga gitu. Minta tolong lihat hantu. Guring shot migel laki ditinjaknya. Apa bakal lahiran orang? Takut tinjaknya laki bangun ya Rasulullah jangan laki. Laki gugur kau bawah. Tapi nang laki ialah orang tahu nilai gawian bini. Nilai gawian bini. Dengan barakat hadir di majelis, hasil dari menuntut ilmu apa? Bujur beribadah dan makrifat. Dua macam tu je. Lulus kada orang menuntut ilmu itu kan dua tu je. Bujur ibadatnya lawan pinandu. Itu aja isinya menuntut ilmu nih. Ini nak asalnya sembahyang Allah Akbarnya hilang. Asal walau menuntut apalagi nang cari ikam telah itihi di masjid dilanggar ada tuh orangnya kayak itu bisa ikam orangnya berusaha nyambati orangnya Allah bisa seorang orangnya. Wah ini sudah mendengar, oh takbir tuh harus mendengar telinga Allahu Akbar nang waras juapan telinganya lawan kada gerugum lawan hujan dan suara gaduh tak. Jadi suara normal aja harus Allahu Akbar. Nah, mengka itu penggerujan. Bar. Ini orang hotel sekolah sembahyang. Bar. Artinya bukan hotel ini menunggu bar nih. Asalnya nih mbak sudah menuntut ubah dah Allahu Akbar. Asal sebelum menuntut Bismillahirrahmanirrahim ara asal wah ini sudah oro Nang kada bisa menyambat R latihannya L bila anak nyambat R tuh nang L dulu bayangkan ilat tuh di mana ilat kita tuh di mana andaknya dalam juga guru ajar kada hujungnya tuh nak kemana hujungnya tuh di mana L andak R nya jadi kada sampai menyambat R tuh ilat tuh kalau langitan turunakan ilatnya ke bawah ya salah pulang jurang turunakan ke bawah itu maksudnya ke bawah mintun ala kan ini ya kalau nyambat coba aja dilatih namun ada awal lagi sudah la yukallifullahu nafsan illa usaha kata kau dikakarase dulu dapul tumpul cangkul
Di mana andaknya ilat, ujung ilat ikam itu di mana hayal. Jadi depur. Nah, bilanya berhasil soko berselamatkan si dunia. Imungan bisa nyemet R. Itu kada salah juga. Penting usaha dulu. Cuma kada kawa jadi imam lawan makmum nang sampai R. Kada kawa. Ini imamnya makmumnya R, kada boleh. Kenapa? Ini ummi ngarannya. Allahu Akbar. Jadi nang makmumnya harus Allahu Akbar. Bubuhan itu juga sah. Tapi bilanya makmumnya paseh, kada boleh. Kan khatib tu kada boleh juga. Kada sampai R, kada boleh. Ummi ngarannya. Kecuali semuanyaan bubuhan R. Kumpulan bukan ngarannya gini masjid masjid ayo. Nah, barakat belajar asal kada tahu ngaran menutup aurat kayak apa. Barakat belajar tahu menutup aurat. Asal begincu be-make up berulis kaningnya apa ngarannya nang minta besapat betulisnya batu pulang sini gilapan mana kertas skrip hendak bodoh bersihi dulu. Kenapa? Karena banyu akan bercampur dengan ini berubah. Kada banyu mutlak dulu, bersihi dulu. Nah, gincu selama kawa bersihi. Mau di sini pupur bersihi dulu lah. Siapa nang batal bodoh, siapa batal bodoh bersih hai muha. Bayangkan aja mun batal bodoh daki-daki debu-debu di muhani kan hilangan. Justru itu Nabi Allah menyuruh sembahyang bodoh. Hikmatnya selain sah sembahyang muha bersih. Jadi murang tuh ada sing wuduan lah, ada sing sembahyangan lalu riget aja muha ta. Mun bungas kada pa orang bancak bodoh tuh cuma kada bosan dipandang gitu nah. Bila mitihin itu nanti calobok kayak kayu jabok juga nang jajak. Nah, asal kada tahu sih mau bersih dulu. Ngaran bebinian lah datang di panganten. Kolera. Bebinian ngarannya kamu. Sudah ke pengantin tuh mulai nang bulat tuh apa ngarannya. Nah, anda ampupur tuh nanya. Kolera ambil ke lemari dalam bahar gelang amas baju pulang ceramin nih puluk jilbab kena randah awak bersandal. Nah, ada kalau mainan kekanakan nang betungkap tinggi kan apa ngarannya nang betul tinggi apa henggelang iyalah mau tahunya supaya padahal orang tinggi naik taksi sangkut. Binian tak kalau sudah berjalan bebinian tuh maaflah uyuh duduk ditunduk supaya dicenangi orang padahal hati itu model mewali aja. Si ikung-ikung udah dengan tenangnya bunga banajar bunga sekarang dengan tetap bebinian tak bebinian ini jangan kesaruan karena jelis ini gininya Oma yang laki itu sudah 3 bilah rokok mahadangin belum keluar dia lagi 3 bilah udah kendaraan ini sudah 2 kali panas belum keluar jarang sekali keluar Uma jeneng laki ya Allah siapa nih kamu agak ikan di kalambu pupur dingin
berapa kali mataku ini kalimpanan. Pajah dunia dapatnya pupur dingin bini mah titik ke mata rapai anak mencium pipik teh hijab pupur dingin kandel banar maka pupur beres bebinian coba bebinian naik minyak harum anak guring tuh nang laki ini muncul juga mbak datang di tanah jam 1 ketiak bau bulu bau berabah di juga bini digarak bini kasih bangunan lagi siup bininya berminyak harum lakinya bau apa tapi lelaki yang nonton ke majelis ini minyak harum mana kolera Allahu Akbar. Kenapa ada lagi madang mati ini udah mati bingung. Nah jadi kita kenapa dak ulun jadi murid, pian jadi murid guru kita tuh nih kitab nih guru kita. Sama-sama mendengarkan ulun turun, pian turun sama. Acaranya maghrib isya selesai. Tuntung belikan. Kenapa ada lagi barakat menuntut ilmu nambah jualan payo, barakat menuntut ilmu bensin payo, bujur ada. Mbak kayak orang pengendaraan nggak ada bensin. Hilem, no, payo, mbak, takutan gue kalau tidak ditangkap polisi, minta tinggal pengajian, sampai bakul tuh banyak kepala, no, helm bulan diandak keamanan kendaraan kan ada ikat, ini ada helm larang tuh maling ini incar, wong kada panggil, yang ada jangan kehilangan dia tapi jaga buhannya bang. Dihentipakan buahnya bungol juga apa kira-kira jaknya pintar kada baca contohnya makanan di leleknya ini helm larang kan kada paham juga mun helm tulah murah beluang bebelu di hadapannya ya kada paham ya maling nih kan kesian nih ada yang menukar helm tuh sampai berapa harganya mandak itu rasa aman nih sekali bulat hilang kan siapa nama ambilnya itu tentu maling jadi ada juga lah maling menuntut ilmu juga kan kesian ayo tutup bubuhan petugas itu kan tipakan jangan buahnya kalau lagi mana pas bulikan itu kemana mantau orang turunan bertahan ke parkiran rupiah putih baju putih betapeh mana tahu maning mana tahu ada tapi bila mencurigakan yang tipakan buahnya intipakan buahnya pina malalangin selawar kepanjang baju rambut kepanjang ini nanti intipakan pina bunga stop pina perlu juga diintipakan pina rapi baju tahu maling begamis bebulang maling belum tentu juga bebulang kada maling pina mawali maling jadi sampai terjadi itu minta rela benar berhimat sudah petugas itu intipakan ada jahilatnya jadi pan petugas saya tuh di tempat-tempat lain pesawat hidup aja kasihan baterai kada lau ini baterai lau nak ucap-ucap maling-maling dia mati ini nih apa ngarannya pesawatnya nih tuh lo sampai ya berita Alhamdulillah kita ya Allah kayak malam ahadnya turun berdengar menggunakan telinga jadi menuntut ilmu dan menyampaikan kepada mengenal negeri akhirat. Orang menuntut ilmu itu tahu karena ada kita bisi kampung, luas nama kampungnya, ngarannya akhirat. Nah di situ karena ada rumah, ada halaman, ada pohon, ada buah. Nah bertaan harus bisi kaplingan rumah nih. Kalau di akhirat ada diisi rumah, di mana bagana? Nah barakat bada dengar tahu asal mulanya siang malam mencari dunia aja istirahat 2 jam aja guring 3 jam berdapat keluarga jarang berdapat laki jarang berdapat bini jarang berdapat anak jarang apa nanti harga dunia betehe mahabbat nehe
kok situ kemari menghargai dunia nuntut ilmu kada sawat beramal kada sawat akhirat kada tahu. Pokoknya kayak ini pedomannya, bila banyak duit berhasil, bila banyak tanah berhasil, bila banyak rumah berhasil. Nya ada pernah terpikir unda ini bisi tanah kada akhirat, unda bisi rumah kada pernah barakat menuntut. Ada juga terpikir, unda ini kena bulik. Unda semalam di situ karena abah mama unda jatuh nenek moyang unda di surga namanya Nabi Adam lawan Siti Hawa. Lalu unda kena berbulik ke kampung halaman unda yaitu akhirat karena bahari Nabi Adam dan Siti Hawa di situ. Lalu bulik maka melalui mati. Mati ini adalah jembatan untuk supaya nyaman. Jembatan supaya nyaman yaitu ke surga. Dikubur nyaman juga babawaan surga keciuman asal di sini nah baik-baik. Jadi mati itu pasti lawang situ dimasuki kada danang kada kawanya pasti lawang mati. Cuma mati bela lain juga bang. Ada nang teranjasa tom matinya, ada nang di titilaman matinya, ada nang di majelis matinya. Mati macam-macam sampai itu nang lamas di Kalambu tuh kisahnya dari adalah di Kalambu lamas bini bak kami mana hidung mati mengaram nasib diri itu mati lamas di Kalambu pulang macam-macam lah mati. Yang penting selamat. Sayyidina Ali dibunuh, Sayyidina Umar dibunuh, Abu Bakar diracun, semua mati dengan cara masing-masing. Tapi yang penting husnul khatimah, yang penting mati beriman. Nah lalu mbah mati tadi bertamu Rasulullah di dalam kubur mencium bau-bau surga. Kemudian lagi akhirat tinggal fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ke surga ada, ke neraka ada. Nggak mudahan naik kita ini nah ada gajihan yang dipikirakan saban akhirat. Mun gajihan dunia aja yang dipikirakan maaf sekolah SD, SMP, SMA, kuliah. Yang dipikirkan semakin tinggi kuliah semakin gaji banyak, semakin tinggi titel semakin gaji banyak. Salahlah? Enggak. Tapi pernah kada berpikir gaji akhiratku mana? Gaji akhiratku mana? Yaitu di sini berbuat baik gajinya karena di akhirat. Membuang tahi cacak di masjid, cekong bidadari. Banyak tahi cacaknya, banyak bidadari. Kurus-kurus tahi cacaknya, kurus juga bidadarinya. Nolongnya orang ada gaji di akhirat. Membantu orang ada gaji di akhirat. Sedekah kesana kemari ada gaji di akhirat. Malah orang yang jahil dia menyumbang agar disumbang. Dia kasih uang kepada orang acara perkawinan agar bila dia nanti perkawinan diadakannya orang harus memberi juga amplop sama dia. Ini kan gaji dunia. Ini kan gaji dunia yang di benak otaknya. Saya nolong orang supaya orang nolong saya. Saya bantu orang supaya orang bantu saya. Ini dunia. Berkat menuntut ilmu ada terpikir, oh aku perlu akhirat. Aku harus diisi kaplingan di akhirat. Aku harus diisi gaji di akhirat. Apalagi nang sadaqatin jariyatin ilmin yuntafa'u bih waladin salihin yad'ulah. Wakapakan tanah segan langgar. Gunanya apa? Gaji di akhirat ngalir terus menerus. Misalnya ya walaupun dikorbankan, memang uang yang tadinya dicari siang dan malam, pagi dan sore, berpanas berhujan, dapat duit tukarkan tanah dikasihkan wakaf buat langgar misalnya, tapi itu buat gajian kita di akhirat. Memang kalau dimakan itu usaha tadi nang hasilnya tadi memang makan ayam, makan itik, makan ini, beli mobil, beli rumah, memang mewah, bahkan kita dianggap di kampung itu orang kaya yang dianggap berhasil cari dunia. Tapi apa artinya pujian berakhir di saat kematian yang kita inginkan kekal abadi. Berpanas berhujan kada sia-sia, jadinya munang kita nikmati ini kekal abadi. Di mana itu rasa didapat? Dalam majelis ilmu. Nah, mudah-mudahan coba pikirkanlah biar nuntut ilmu. Yalah duduk di majelis itu misal kumpul belik
Kada dapat duit juga masih gono pahala nang didapat. Dosa diampuni. Dosa itu diampuni. Rahmat turun. Nikmat didapat. Seandainya berusaha kada berhasil dan setengah macet-macet, jangan anggap dan jangan ngomong ini gara-gara menuntut ilmu, nah habis usaha unda kayak ini gara-gara menuntut ilmu, habis unda kada lancar. Sesungguhnya menuntut ilmu bila dinilai gajinya dengan usaha supaya berhasil, sangat sedikit gaji tersebut dibanding gaji hakiki daripada beribadat yang kita lakukan. Nah mudah-mudahan Allah ada juga akhirat. Mudah-mudahan lah. Ini anu meneh ya Allah. Maka apalagi ya? Apalagi yang kita cari? Kada selain akhirat, mudah-mudahan. Dunia sudah juga makan kawaja kayak orang, minum kawaja kayak orang. Bah apalagi rumah pinginnya kawaja kayak orang, halaman ada aja kayak orang. Ini yang terpikir lagi nih, dan misi rumah kada di akhirat. Walau kangnya sudah kah, lawangnya sudah kah, batu pulang rumah unda itu pulang luas juga kah? Unda kada diisi, apa artinya bisi kaplingan di dalam nano dunia, tapi kaplingan akhirat kada. Jangankan itu, dari karena itu Nabi bersabda, orang-orang dunia sekarang mereka memikirkan rumah dan perabotnya, tapi mereka kada pernah terpikir di mana nanti mereka berpatak ketika mati. Tanah kuburan kada diisi, tanah kuburan. Mereka bangun rumah dengan mewah, wa tansawnal kubur. Mereka lupa, jangan kubur, tanahnya kada diisi. Akhirnya mengalihkan nang hidup, mati kita. Jadi jenang hidup kemana? Mematak nih kemana? Jesikong tanah unda habis, jesikong tanah unda habis. Jadi jenang sekong pulang tajak berdiri lagi sudah. Kan ngalihkan orang, musahkan orang. Coba beli tanah kuburan, siapkan sudah sagan kita semua mati. Bukar berapa ke tanah kuburan itu, pokoknya bakubur habisnya. Cari nang bagus tanahnya tak. Saya kan yang hidup mikirakan nyar, emunnya mikirakan bus ya akannya. Mati pian mandiinya gin gak ada bisanya lagi sudah. Orang mah mandi ini mandi itu 3 kali kubui, kanan kiri tengah, ada mandi ini mandi itu. Ini kadang-kadang bisanya memandi mayat. Karena apa? Aur sekolah SD SMP SMA kuliah begawe, SD SMP kuliah begawe, dapat duit gaji belum cukup lagi gaji itu daripada kebutuhan sekolah lagi, nambahi gaji sampai akhirnya tuha aur lanjutakan sampai sama lawan susu lanjutnya. Akhirnya apa? Memandi mayat kededa lagi. Ya nang mati orang tuh kocak di batang benar. Tang angkatnya. Tak. Bismillah. Kocaknya. Ya rantang lapas. Lapas. Mengikuti kada kuat. Memandi ini dia bertutup seng. Karena dalam boleh tahunya cara unda memandi jalan. Bunga lapas mayat rumah tubur tuan rumah, mana abah unda, mana laki unda, apa jawabannya? Indah kalah, sudah ulun atar ke surga. Oh jangan atar ke surga mana lapas mayat mencari kita dapat lagi bagulan guys siang mayat mandiin mayat. Kalau yang bisanya lagi mandi mayat ada mentok utang lah. Iya, gara-gara apa? SD, SMP, kuliah, begawe. SD, SMP, kuliah, begawe. Tapi alhamdulillah pinanya Banjarmasin nih. Nang mana kada bisa mandi mayat. Nang kada bisa ajan, belajar ajan. Nang kada bisa sembahyang, belajar sembahyang. Nang kada bisa menyelawat. Belajar tadi pang semuanya kegiatan agama ada tuh belajar. Alhamdulillah. Jangan sampai kita kampung kalau lalu agamanya ya Allah. Belang mayat aja bisa jadahan bersupan lah. Ada bersupan. Itu salah terjadi di Banjarmasin. Allahu Akbar. Na'udzubillahi min dzalik. Sejadah diamparna. Imam di muka mayat situ. Sejadah untuk bang. Susun sak. Allahu Akbar. Maka baru kok bersujud pulang si imam. Ya soal mayat kayak apa andaknya tuh lihat akan aja situ. Anak di muka kah anak di belakang nggak ada apa-apa juga bang.
Kalau yang ada nih bayi dapur mayit ya ndak di belakang, jadi nang sembayangan di muka, jadi nang kawan di takut mana mayitnya ya di belakang. Kenapa di belakang? Nyakar tahu di jalan ya, jadi di tubuh tangan. Ada aja jawabannya kah? Mari kita merenung, coba pikirkan anak kita, bini kita, keluarga kita, mereka udah tahu nggak agama? Ya kalau sudah kita, oh kolera, S1, S2, S-Kero, S-Lilin, oh kolera, doktorandos, insinyur, profesor, longor, macam-macam kita. Tapi kalau ditanya berapa rukun wudhu, bingung. Berapa rukun sholat, nggak bisa jawab. Berapa rukun mandi wajib, malah salah jawabannya. Rukun mandi wajib 3, apa-apa? Sabun, gayung, anduk. Kenapa jadi berbuat sabun, gayung, anduk? Padahal gawian rutin hari-hari bolah anak nih. Umur sudah 50, bolah anak racak tanya berapa rukun mandi wajib, bingung. Orangnya S1, S2, S3, S-Kero, S-Lilin. Berapa S sudah? S. Pas pedangsar. Tapi alhamdulillah di Banjar, ada majelis duduk, tahu. Nah ini gunanya telinga. Sebelum Allah cabut kekuatan telinga itu, gunakan untuk mendengar agama. Walaupun kada salah mencari dunia tadi itu. Maka hendaklah engkau peliharakan akan telingamu itu daripada 5 perkara. Nanang dijaga pemantangnya nih telinga, jangan sampai karena mendengar nang kada-kada. Mudahan Allah pelihara akan kita, amin ya rabbal alamin.